kita udah masuk ke yang baru ya, namanya CSS. Seperti yang saya jelasin kemarin, itu adalah materi baru. Kemarin kita udah belajar 3 bulan tentang HTML. Kurang lebih kita mempelajari struktur dari suatu website, bagaimana website itu dasar-dasarnya dibuat, kemudian apa aja elemen-elemennya. Sekarang elemen-elemen itu biar lebih cantik dan bagus lagi kita warnai dengan yang namanya HTML. Nah, dengan yang namanya CSS. Hasil akhir dari HTML dan CSS, kita akan membuat proyek ya. Jadi proyek berupa website sederhana saja ya. Bentuknya seperti ini yang ada di tampilan depan, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada menunya, ini ada headingnya ya. Ada heading, ini sederhana sekali sebenarnya ya. Ini ada headingnya, kemudian ada menu-menunya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu ya. Kemudian nanti setiap menu dia akan memiliki tampilan yang berbeda-beda ya. Begitu nanti kita klik sejarah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik profil, nanti tampilannya seperti ini. Ketika kita klik prestasi, tampilannya seperti ini. Ketika kita klik pendaftaran santri baru, akan muncul formulir yang kemarin kalian kerjakan. Nah, hasil akhirnya dari HTML sama CSS adalah kalian membuat website seperti itu, yang sangat sederhana ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari CSS-nya dulu. Jadi, apa sih komponen HTML yang kita pakai? Kalau ini kan komponen HTML biasa ya, yang di home. Ini komponen HTML biasa, cuma ada heading dan ada P aja, paragraf. Kemudian kalau di sejarah, ini kemarin kita belajar di sini mark, di sini kemudian ada A, kemudian di sini misalnya ada M dan I dan ada bold, ada strong gitu. Kemudian nanti di profil, di sini kalian saya ukur dari kemampuan bikin tabelnya, ada row span-nya, ada call span-nya. Kemudian di sini ada del-nya kalau kalian masih ingat. Kemudian kalau di prestasi ini ada LI dan ada UL, baik LI-nya, listnya, baik OL maupun UL diujikan di sini. Kemudian di pendaftaran santri baru, ini kemampuan bikin form dan tabel itu diujikan di sini. Kemudian nanti CSS adalah berupa keseluruhan dari tampilan. Nah, kalau kalian mau tahu, ini sebenarnya ketika saya klik home, itu nama filenya beda ya. Di sini nama filenya adalah index.html. Ya. Kemudian ketika kita klik sejarah, ini file yang lain lagi, ada sejarah.html. Begitu saya klik profil, nanti namanya beda lagi, profil.html. Ketika saya klik prestasi, prestasi.html. Ketika saya klik pendaftaran santri baru, ini namanya form.html. Kemudian nanti ada satu file untuk CSS-nya. Artinya di dalam project minimal kalian punya 6 file. Ya, jadi bukan cuma satu notepad saja, tapi ada 6 buah notepad yang harus kalian desain. Kan kemarin kan udah bikin semuanya ya, satu notepad ya. Nah, nanti dipisah-pisah. Dipisah-pisah, bagaimana caranya jadi 6 buah file. Nah, itu adalah gambaran dari tugasnya. Sekarang kita akan jelasin si CSS-nya itu sendiri. Apa itu CSS ya? CSS kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Kenapa namanya CSS ya? Nanti saya jelasin di bawah ya. Kenapa sih kok namanya CSS gitu? Tapi intinya fungsi dari CSS itu adalah mempercantik suatu website ya. Ngasih gambaran yang lebih bagus lagi untuk suatu website. Intinya itu aja sih gunanya dari CSS ya. Apakah CSS itu pemrograman? Bukan ya. Dia namanya adalah style sheet. Style sheet. Tapi untuk mempersingkatnya kita sebut aja dia sebagai bagian dari coding juga ya. Kemudian sintaksnya. Jadi setiap coding pasti ada sintaksnya, ada rumus, ada formula. Kalau kayak kita belajar matematika, fisika pasti, dan bahasa Inggris, kita pasti punya rumusannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kemarin HTML, kita taggingnya kita udah belajar juga ya. Tagging HTML itu misalnya ada P, ada H1, ada BR, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk CSS, dia punya formula sendiri. Yang pertama adalah dia pasti punya selektor.
Ya, ada selektor, select, memilih, ada yang dipilih gitu. Jadi ada yang diselect, ada yang dipilih. Kemudian selektornya, setelah selektor diikuti oleh curly bracket, kurung kurawal yang berbentuk seperti ini. Kita nyebutnya curly bracket ya. Apa curly itu kan keriting artinya, curly. Jadi bentuknya seperti ini. Dia nyebutnya orang Inggris curly bracket ya. Dia ada curly bracket, ditutup juga dengan curly bracket ya. Dia ada selektor, terus kemudian spasi, curly bracket, oke. Kemudian di dalam curly bracketnya itu ada declaration-nya. Setiap declaration, ya, di sini kita lihat ada 2 declaration ya. Ini ada declaration yang pertama, ini declaration yang kedua. Setiap declaration itu punya property dan punya value. Properti itu artinya apa yang hendak dirubah pada selektor tersebut. Saya ulangi, properti artinya hal apa yang ingin dirubah pada selektor tersebut. Oke, contohnya. Yang pertama, ini ada color. Color itu artinya apa? Nah, artinya di declaration pertama kita ingin merubah warnanya si H1. Kemudian setelah properti diikuti oleh value. Value itu kita ingin merubah menjadi apa? Ya, dirubah menjadi apa? Jadi propertinya adalah color, warna, dirubah menjadi value-nya berupa biru. Berarti H1 warnanya kita ingin ubah menjadi biru. Oke, jadi H1 kan dia punya warna, warnanya menjadi biru. Nah, warnanya namanya property, biru itu namanya value, ya. Dan diingat baik-baik ya, kita nggak bisa gunain bahasa Indonesia di sini. Misalnya color hijau, color biru nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi semuanya dimasukkan dalam bahasa Inggris. Kemudian declaration kedua di sini adalah font size. Font itu ya huruf ya atau karakter. Size itu artinya apa? Nah, di ukuran dari huruf, ukuran dari teks itu ingin kita rubah menjadi 12 px. Px itu pixel. Kayak kamu kalau punya HP kan ada itu ya. Di belakang HP-nya ada tulisan 24 megapiksel, 64 megapiksel dan lain-lain. Nah, itu artinya keterukuran suatu tampilan di dalam yang sifatnya laptop, sifatnya HP itu menggunakan pixel. Keterukurannya kita lihat dari pixel. Jadi di sini ukuran dari si H1 itu ingin kita rubah menjadi 12 pixel. Oke, kita kasih contoh ya. Tampilannya seperti apa ke kalian. Kita buat. Ini saya pakai yang biasa kita buat ya. Harusnya kita pakai notepad ya. Tapi ini buat contoh saja ke kita. Oke. Nah, ini kan tampilan yang biasa seperti ini ya. Nah, kemudian kalau CSS itu kita tambahin di bawah di antara si head ya. Di antara head, ini kan ada ya head ya. Head, di dalam HTML kan ada headnya. Di dalam head itu kita tambahin yang namanya tag style. Kan tadi namanya apa? CSS itu style sheet ya. Cascading style sheet. Makanya kita tambahin tagging yang namanya style. Ingat kalau kita buka kita harus tutup. Nah, oke. Di style tutup dengan style. Kemudian tadi kita buat selektornya adalah H1. Oke, kemudian kita curly bracket. Oke. Kemudian kita tulisin declaration-nya. Tadi color titik 2 blue ya. Blue kita titik koma. Oke, kita run dulu. Ya, berubah ya. Warnanya jadi biru. Oke, kemudian kita font size. Font strip size titik 12 px titik koma kita run. Berubah ya. Dia jadi lebih kecil.
Berarti ukuran heading itu lebih kecil daripada 12 pixel. Kita misalnya ubah lah jadi 50 px, 50 pixel, kita run. Besar ya? Jadi ada perubahan. Oke. Jadi CSS gunanya untuk merubah. Jadi fungsinya untuk merubah dari tampilannya yang biasa menjadi memiliki warna tertentu, kondisi tertentu ya. Color dan font size ini adalah hanya salah satu dari ratusan bahkan ribuan fungsi-fungsi yang ada di CSS. Berarti apa saya harus hafal semuanya, Ustadz? Enggak. Kamu nggak harus hafal semuanya, tinggal kamu pahamin apa yang kamu butuhin ya. Tapi kalau kamu udah terbiasa nanti akan hafal dengan sendirinya. Oke, itu adalah sintaksnya. Diingat-ingat ya sintaksnya ya. Selector, curly bracket, declaration, curly bracket. Di dalam declaration masukin property, masukin value. Property titik 2, value titik koma. Oke, jadi itu rumus lah, rumus standar. Kalau salah dikit mungkin ya dia nggak memperhatikan terlalu banyak ya. Kalau ini kita ganti sama dengan nggak bisa ya dia. Jadi harus titik 2, nggak bisa sama dengan. Oke, kalau misalnya kita ganti ini jadi titik 2, ya tetap nggak berfungsi ya. Dia harus titik koma. Baru bisa berfungsi. Oke. Kemudian besar kecilnya huruf kita coba ya. Misalnya kita tulis C-nya besar ya. Oke, tetap berfungsi. Artinya dia bukan tidak memperhatikan besar kecilnya, camel case-nya nggak diperhatiin ya. Misalnya blue-nya saya tulis besar semua. Ya, tetap bisa ya. Artinya dia nggak berpengaruh pada besar kecilnya huruf. Oke, kita lanjutin. Kita udah belajar sintaks. Kemudian kita belajar selektornya sendiri. Nah, jadi kan ada selector, ada declaration, ada curly bracket, ada property, ada value. Sekarang kita hanya fokus belajar selektornya doang. Selektor, cara memilih selektor itu ada begitu banyak sebenarnya. Tetapi yang basic yang ingin saya ajarin untuk kesempatan kali ini itu hanya 5 saja. Ada elemen selektor, ada ID selektor, ada class, ada grouping, ada elemen dot class selektor. Oke, nah kita lanjutin. Kita bahas satu persatu aja dulu ya. Elemen selektor. Ada elemen selektor. Kenapa kok nggak kita bahas semuanya? Waktunya habis ya. Waktunya nggak cukup. Jadi kita cuma belajar yang simpel-simpel aja. Yang penting nanti kalian ngerti, nanti kita kembangin di suatu kesempatan kalau masih ada kesempatan yang lain. Yang pertama adalah elemen selektor. Elemen selektor itu sama seperti yang contoh yang ini. Nah, contoh yang ini tuh namanya elemen selektor. Ada elemennya, ya. Kemudian ada declaration-nya. Itu namanya elemen selektor. H1 bisa kita ganti-ganti jadi elemen yang lain. Elemen yang lain apa contohnya? H2, H3, P, apa lagi? M, I, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita pakai sebagai si selektor, ya. Nah, yang berbeda adalah ID selektor. Jadi ada ID-nya. Kayak kita kan punya ID santri. Jadi ID itu penunjuk lah, pembeda, hal yang unik gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita kasih ya di style ini kita ganti ya. Ini misalnya kita run dulu seperti biasa. Ini bentuknya kayak gini ya. Ini adalah tampilan defaultnya, tampilan standarnya. Kemudian kita kasih ID ya. Pertama yang P lah yang kita mau ubah ya. P-nya kita ubah, kita kasih ID atributnya kita kasih ID sama dengan misalnya apa ya? Paragraf, kita singkat jadi para gitu ya. Paragraf, kemudian kita kasih di sini ini ya nama ID-nya ya. Kita kemudian kasih curly bracket, kemudian kasih color, kasih property, kasih kita value-nya ya, titik koma. Kemudian di depannya kita kasih yang namanya pagar, simbol pagar. Simbol pagar itu shift angka 3 ya. Itu
untuk mengeluarkan hashtag atau pagar shift angka 3. Nanti keluar ya, pagar. Kemudian kita run. Udah ya, berubah warnanya ya. Padahal kan tagging tag P-nya kan nggak ada ya. Tag P-nya di sini kan nggak ada. Harusnya kalau kita pakai elemen selector kan jadi harusnya P curly bracket color orange kan gini ya. Nah, titik koma kita tutup. Nah, kan harusnya gini kita nulisnya. Sehingga nanti dia bisa running seperti ini. Tetapi yang di bawah ini berubah karena ada ID-nya. Nah, kalau ID-nya kita hilangin ya, ID-nya kita hilangin, kita run, nah dia kayak biasa lagi. Jadi harus ada ID-nya. Kita tulis ID di sini. Oke, kita run. Itu selektor kedua. Di selektor pertama apa? Selektor pertama apa? Elemen selektor ya, elemen selektor. Selektor yang kedua apa? ID selektor. Nah, sekarang yang ketiga yaitu adalah namanya kelas selektor. Kelas selektor. Kalau tadi atributnya kan ID, sekarang atributnya adalah kelas ya. Ini di H1 lah ya. Kita buat kelas sama dengan tanda petik. Misalnya di sini kita buat judul. Oke. Kemudian sama seperti ini kita tulis nama kelasnya, judul, curly bracket, color, kita tulisin misalnya green di sini, titik koma, curly bracket. Nah, bedanya kalau kelas itu bukan pagar ya. Kalau kelas itu titik aja. Titik. Nah, jadi didahului dengan titik. Titik, kemudian nama kelasnya. Titik, kemudian nama kelasnya. Ini kan nama kelasnya adalah judul. Maka ketika kita run, nah berubah ya. Jadi ini berubahnya bukan karena si selektornya, bukan karena elemen selektornya, tapi karena si kelas selektor. Ya. Jadi kita udah belajar 3 ya. Yang pertama apa tadi? Elemen. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, kelas selektor. Nah, kemudian yang keempat adalah kita belajar yang namanya grouping selektor. Nah, grouping selektor itu sebenarnya adalah elemen selektor atau selektor-selektor yang sama ya, itu kita gabungin. Misalnya di sini ya. Ini kan sama nih, saya iniin dulu ya. Saya copy dulu. Oke. Nah, ini kan H1 dengan P kan sama nih. Fungsinya sama. Yaitu untuk membuat colornya berwarna merah, ya kan? Sama-sama membuat colornya berwarna merah. Kita uji coba dulu ya. Ini kan elemen selektor ya. Kita run. Nah, ini berhasil ya. Dia jadi nggak terpengaruh oleh kelas dan ID-nya. Walaupun kelas dan ID-nya nggak ada, ya. Walaupun kelas sama ID-nya kan nggak ada di dalam tagging style, tetapi dia terpengaruh oleh elemen selektornya. Elemen selektornya H1 dan P itu mempengaruhi ke bawahnya ini. Oke. Nah, kemudian ini sebenarnya karena fungsinya sama itu bisa kita gabung. H1, P. Kita hapus, kita run. Nggak ada perubahan ya, coba kita hilangin dulu, kita run. Nah, ini kayak gini ya. Kemudian kita masukin lagi H1 dan P-nya. H1, P, artinya H1 dan P dibuat fungsinya sama yaitu color menjadi red. Oke, berubah ya. Jadi dia menggabungkan elemen selektor atau kelas selektor atau ID selektor yang sama dalam satu tulisan gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian yang terakhir adalah elemen titik kelas selektor. Elemen titik kelas selektor. Artinya, namanya tadi ya, elemen titik kelas. Artinya hanya berfungsi untuk elemen dengan kelas tertentu. Elemen dengan kelas tertentu. Misalnya ya, kita tulis. Ini kan H1 doang ya. Ini
Ini H1. Oke. Misalnya H1-nya kita ini ada 2 lah, kita buatin 2. Judul 2. Oke. Ini dua-duanya terpengaruh ya. Sekarang kalau misalnya kita pakai elemen kelas selektor H1 titik judul. Nah, kalau tadi ini kan dua-duanya terpengaruh ya. Ulangi ya. Dua-duanya terpengaruh, tes gitu. Sekarang kita buat elemen kelas selektor titik judul. Kita run. Nah. Jadi di sini yang terpengaruh hanya yang kelasnya judul saja. Sedangkan judul 2 kan H1, judul 2 kan H1. Tapi kenapa nggak terpengaruh ya? Kenapa nggak terpengaruh? Karena selektornya pakai elemen kelas selektor. Dia pakai elemen kelas selektor sehingga judul 2 tidak berpengaruh. Kecuali ini kita hapus. Nah, ini baru berpengaruh. Kalau kita buat selektornya kedua, atau kita buat selektornya ketiga, nah nggak ada yang terpengaruh. Kenapa? Karena nggak ada yang punya kelas di sini ya. Di dalam tagging HTML kita tidak ada kelas judul 3. Sehingga tidak ada yang terpengaruh. Walaupun dia pakai ada tag H1-nya. Jadi kalau kita ingin menerapkan pada satu saja ya, kita pakai kelas. Nah, yang di sini kamu temuin home sejarah profil prestasi itu sebenarnya dia pakai tagging LI, list. Ya. Jadi home sejarah profil prestasi ini dia pakai list sebenarnya. Terus yang ini dia juga pakai list. Jadi ada 2 nih sebenarnya nih, ada 2 list. Tapi kenapa yang terpengaruh hanya yang atas saja? Ini kan kita kasih fungsi tambahan ya. Berupa warnanya bisa hijau, kemudian dia nggak berderet ke bawah seperti ini. Dia warna background belakangnya warna hitam. Ini kenapa kok nggak warna hitam? Berarti saya pakai apa? Saya pakai apa di sini? Elemen kelas selector. Untuk yang atas, saya pakai elemen kelas. Sehingga yang terpengaruh hanya menu di atas. Yang bawahnya tidak akan terpengaruh. Nah, ini sudah saya kasih clue. Jadi kamu nanti ketika bikin CSS-nya dilihat tuh. Ya, bikin CSS-nya ada satu saja. Jadi bikin elemen kelas yang mengikat hanya untuk yang menu di atas. Jadi ketika nanti kamu bikin CSS, bikin pakai elemen selector. Bukan pakai yang elemen saja. Jadi elemen kelas selector. Oke, CSS komentar. CSS komentar itu ya sama kayak HTML ya. Masih kan nggak kalau HTML kita ngasih komentarnya kayak gimana? Tanda kurung, pagar, garis-garis, garis-garis, lebih dari. Nah, itu komentar untuk HTML ya. Komentar, yang mana kalau kita run, dia nggak akan muncul. Nah, itu namanya komentar. Nah, kalau untuk CSS, caranya adalah garis, ya, kemudian apa, bintang. Bintang itu dari shift angka 8 ya. Kemudian kita tutup bintang, garis miring lagi. Kemudian kita run ya, misalnya komentar gitu. Ya, dia nggak akan muncul gitu ya. Nah, itu untuk komentar di dalam CSS. Di mana menuliskan kode CSS? Nah, ada 3 cara nulisin kode CSS. Ada via eksternal CSS, ada internal CSS, dan ada inline CSS. Kita yang gampang dulu. Pertama adalah internal CSS dulu, yang gampang nih. Internal CSS. Cara yang tadi saya sampaikan ini, ya, yang ini, yang tadi saya sampaikan, ini namanya adalah internal. Internal CSS. Jadi setelah heading, di antara head ya, di antara head kita masukin CSS, itu namanya adalah internal CSS. Oke, itu namanya internal CSS.
Kemudian kalau inline CSS, ya, inline CSS itu adalah di dalam taggingnya. Jadi tulisan stylenya nggak di atas, tetapi di dalam si tagnya ini. Jadi kita tulis di sini style sama dengan tanda petik, kita tulisin color titik 2 red titik koma. Codingnya sama ya. Di dalam curly bracket ada declaration-nya. Kita run, nah berubah ya. Jadi dia menggunakan apa kalau yang di dalam sini? Inline CSS ya. Kalau di dalam tagging HTML-nya itu namanya inline CSS. Kalau di head itu internal CSS. Nah, sekarang yang paling sulit tetapi itulah yang paling banyak digunakan. Kita nyebutnya adalah external CSS. Oke, ini saya liatin ke kalian. Ini adalah hasil tugasnya. Ya. Hasil tugasnya nanti tampilannya kayak gini. Ada 5 file tadi yang saya sebutin, ada index HTML, ada prestasi HTML, ada profil, ada sejarah, ada form HTML, kemudian ada style. Nah, ini namanya external CSS. Artinya di luar. Ya, dia di luar. Nih, saya kasih lihat satu halaman lah. Nah, jadi ya, kalau untuk external CSS, filenya ya, CSS-nya tetap di head ya, tetap di head, tetapi dia merujuk ke ini, apa? Ada stylenya. Coba saya cari yang lain ya. Latihan sekolah. Oke, kita lihat punya latihan sekolah. Nah, oke, kita lihat di sini ini kodenya untuk yang latihan sekolah. Kemudian ini kode CSS-nya. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini. Jadi kita bikin 2 file. Ada yang bikin 2 file. Jadi pas nanti kamu bikin notepad, ya, ketik misalnya H1, H2, oke, curly bracket, kemudian kita masukin color orange titik koma, kemudian ketika kita simpan file, save, gitu kan. Nah, pas kita nyimpen latihan sekolah. Nah, pas kita nyimpen, pas kita kasih file name-nya itu belakangnya kasih CSS. Misalnya my CSS ya, saya buat di sini my CSS titik CSS. Kemudian teks dokumennya diganti all files ya. Jadi titik CSS. Jadi pas nyimpen bukan titik HTML tapi titik, atau titik HTML bukan ya, tapi titik CSS. Kemudian kita save. Nah, nanti caranya kayak gitu. Nanti dia bentuknya my CSS kayak gini ya. Nah, kemudian ini kita buka ya tadi ya. Latihan sekolah. Nah, kan bentuknya kayak gini nih. Ya kan? Ini judul. Kemudian tadi bentuknya yang ini nih. Nah, kan ada tulisannya ya, ini judul. Ini judul. Ini saya ilangin dulu. Oke. Tadi ininya inline-nya juga saya ilangin dulu. Oke. Tadi di dalam style saya tulisannya adalah red, merah ya. Oke. Ini kita buat dia stylenya merah. Sekarang kita run lagi. Oke, warnanya udah jadi merah ya. Oke, warnanya sudah jadi merah. Kemudian ketika pas di sini, itu sebenarnya caranya adalah cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya adalah kita buat ya, kita panggil file CSS kita, itu kita panggil. Jadi kita udah bikin sendiri, kita udah bikin file CSS di satu tempat ya. Namanya ini style.css. Kemudian tuh kita panggil.
Nanti dalam dunia programming akan banyak kamu temui seperti itu. Jadi mereka itu termoduler, termodulisasi. Jadi ada modul-modulnya sendiri. Modul CSS dibuat sendiri kemudian dipanggil. Nanti ada modul fungsi dipanggil sendiri, dipanggil, dibuat sendiri, dipanggil. Jadi akan terpecah-pecah. Makanya kamu kalau lihat aplikasi-aplikasi yang besar kayak Google, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, dan Facebook dan lain sebagainya, itu dia tuh sebenarnya setiap orang tuh punya modul-modul pekerjaannya sendiri. Kemudian modul itu dipanggil. Nah, jadiin satu file. Gitu tuh, itu caranya tuh kayak gitu sebenarnya, ya. Nah, di dalam head itu kita panggil. Sekarang kita panggil si CSS-nya. Caranya adalah link, ya, rel sama dengan, kemudian kita tulis style ya, karena kita si fungsi dari si link ini adalah untuk styling. Oke. Kemudian ref, masih ingat ya kalau di dalam tagging HTML yang kita pakai ref apa ya? Apa? A, ya. Masih ingat ya? A, ref kan? Ref ya kan. Nah, ini juga sama, bisa ref juga. Jadi ref itu untuk merujuk pada ke file yang lain di dalam suatu file yang kita miliki gitu ya. Ref, kemudian kita tutup dulu. Nah, sekarang kita tulisin nama filenya apa tadi? Nama filenya adalah style.css. Nah, kita tulisin, kemudian kita running. Nah, ini kita ilangin dulu ya. Saya ilangin dulu biar nanti kelihatan hasilnya. Kita save. Kita reload ya. Ini hasilnya ya, defaultnya warna hitam. Kemudian kita masukin lagi di sini link relnya ya, link rel. Kemudian kita save ya. Setelah kita save, kita reload lagi. Kita reload, nah belum berhasil. Kita cek dulu. Untuk yang eksternal. Kurang tulisannya, style sheet. Style sheet. Nah, kita simpan. Kemudian kita reload. Ya, sudah berubah. Jadi tulisannya link rel sama dengan tanda petik style sheet tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Style sheet, tanda petik lagi. Kemudian ref, merujuk pada nama file yang kita buat. Style.css. Oke, kemudian nanti kalau sudah ya, kita bisa ngereload. Nah, nanti ada tampilan itu namanya external CSS. Jadi ngambilnya dari luar. File CSS-nya, kode CSS-nya dia dibikin file tersendiri yang kemudian dipanggil. Maka namanya eksternal, eksternal dari luar. Kalau internal di dalam tuh, file CSS-nya ada di dalam. Kalau inline dia gabung sama si taggingnya, gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok dinamakan CSS? Tadi kan pertanyaan saya itu ya. Kenapa sih kok dinamakan CSS? Cascading itu artinya kayak mengalir ya, air terjun gitulah. Nah, kayak kita sebutnya sesuatu yang ngalir gitu adalah cascading. Cascade gitu ya. Nah, kenapa kok namanya cascading? Karena gini, karena bisa jadi ada tabrakan. Ada tabrakan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Misalnya di style, itu kita tulis H1-nya warna merah, oke? Warna merah. Terus, di dalam inline, internal, di dalam internal, H1-nya saya kasih warna hijau lah. Oke. Kemudian, di inline-nya saya tulis style-nya sama dengan color tadi apa yang belum blue ya, warna biru lah. Oke. Sekarang yang akan tampil warna apa? Kan gitu tuh. Itu namanya cascading itu karena itu. Kan ini kan dia ada aliran dari eksternal, ada aliran dari internal, ada aliran fungsi dari inline. Maka yang akan menang adalah jadi yang akan tampil menurut kamu apa nih? Apakah warna merah, apa warna hijau atau warna biru? Kita lihat ya. Kan namanya cascading. Yang terkena hentakannya
hamparannya adalah yang paling akhir. Yang paling akhir. Kan ini kan dia eksternal, internal, inline. Makanya yang terkena, yang menghampiri, yang menumbur itu adalah yang paling akhir. Makanya namanya cascading. Itu namanya disebut cascading itu karena itu. Karena dia tuh fungsi dari si CSS itu bisa dari berbagai macam sumber dan bisa berbeda-beda. Nah, kalau misalnya inline-nya saya hapus, tetapi masih ada internal dan masih ada eksternal. Kira-kira ini kan yang internal kan warna hijau, yang eksternal warna merah. Nanti jadinya warna apa ya? Oke, benar. Tetapi kenapa kok warna hijau? Ya, betul. Karena ini yang paling akhir. Kalau stylenya saya taruh di atasnya, berarti yang akan muncul adalah warna? Ya, benar. Oke, kamu udah bisa paham ya konsep dari cascading tuh kayak gitu. Kenapa dinamain cascading? Nah, kalau nanti kenapa kok saya nggak terlalu berlama-lama di CSS? Karena saat ini tuh sudah banyak sekali template dari CSS. Kalau kamu googling ya, kita tulis template CSS, itu nanti akan kamu temui begitu banyak sekali ya contoh-contoh dari CSS yang siap pakai. Jadi template itu kayak kamu kalau masak kue, sudah ada cetakannya. Mau yang bintang, mau yang lingkaran, mau yang segitiga. Nah, itu semuanya nanti ada. Tinggal kamu taburi kemampuan kamu dalam mendesain, terus taburin aja nanti jadi. Nah, maka saya nggak akan terlalu berlama-lama. Yang penting kamu paham konsep basic dari CSS itu apa, kemudian kamu taburi dengan pengetahuan kamu, jadilah CSS yang bagus. Tapi bisa nggak kamu bikin cetakannya sendiri? Ya bisa. Bisa aja kamu bikin cetakannya sendiri. Tetapi terlalu lama. Kecuali itu kamu bikin website kamu sendiri yang pingin bener-bener customize ya. Artinya beda dengan yang lain. Saya nggak pingin bikin kue donat yang sama. Bentuknya lingkaran semua, segitiga semua. Nggak pingin. Kamu pingin bikin cetakan sendiri yang persegi 200 gitu. Nah, kamu kan bikin cetakan sendiri. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi apa? Kamu desain sendiri. Nah, jadi CSS itu sebenarnya di googling itu udah banyak sekali. Jadi saya nggak akan terlalu berlama-lama karena itu. Kamu tinggal menguasai basicnya, kemudian kamu taburi dengan pengetahuan kamu itu sudah lebih daripada cukup. Makanya CSS paling maksimal 3 pertemuan lah, 3 pertemuan CSS maksimal. Kemudian nanti kita akan lanjut pada sesuatu yang paling fantastis dalam dunia pemrograman yaitu JavaScript. Ya, makanya saya nggak ingin terlalu berlama-lama karena saya sudah ingin segera menuju ke JavaScript. Itu adalah bagian inti otak gitu ya dari pemrograman. Nah, itu adalah bagian dari si CSS sendiri. Jadi ada internal, ada eksternal, dan ada inline. Oke. Tabrakan kode CSS tadi sudah saya jelasin, kamu udah ngerti. Urutan prioritas sebenarnya sama kondisinya ya. Nah, ada beberapa contoh deklarasi CSS. Jadi maksudnya propertinya. Jadi kan saya udah bilang ya, propertinya kan macam-macam. Yang sekarang kita pelajari, yang nanti digunain ya, nggak akan semuanya saya kasih ke kalian ya, karena ada begitu banyak. Ini paling nggak ada color tadi, kalian udah belajar color. Kemudian ada yang namanya background color. Oke, kita buat ya, background color. Background color tuh kayak gimana sih background color? Kita coba ya. Ini H1-nya saya ubah dulu. Oke, saya tambahin di sini. Tambahin ya. Ada properti yang namanya background color, kita run. Nah, ini maksudnya background color tuh kayak gini, ya. Background color. Jadi kalau color itu pada tulisan hurufnya. Kalau background color itu pada yang di belakang hurufnya. Itu namanya background color. Maka kalau kamu lihat di dalam studi kasus yang saya buat, ngerti ya? Ini berarti yang hitam-hitam itu apa? Background color. Jadi, kalau tulisan home sejarah dia warna putih itu dia pakai
Pakai apa? Pakai color. Ya, sini ada background color, ada colornya. Jadi kamu udah ngerti ya, udah bisa ya nanti bikin kayak gini nih. Ada background color, ada colornya. Bentuknya kayak gini. Nanti dia tampilnya kayak gini. Jadi ada background, strip, color. Kemudian ada apa lagi nih? Kita cari lagi yang udah saya tulisin di modul. Ada contoh yang lainnya adalah, nah ini, ada underline. Underline itu text decoration line. Kita buat ya. Boleh nggak? Gimana sih kok? Kalian mungkin bertanya-tanya, ini kenapa ke bawah-bawah? Ya nggak apa-apa. Kamu kalau mau bikinnya ke bawah juga nggak apa-apa. Buatnya kayak gini. Ya, mau lurus, mau ke bawah nggak masalah. Text decoration line titik 2 underline titik koma, kemudian kita run. Nah, nanti ada garis bawahnya. Ya. Biar kelihatan saya hilangin dulu. Saya buat hitam. Nggak kelihatan nanti ya. Oke, nah nanti bentuknya kayak gini. Text decoration underline. Nah, paling itu. Kemudian kalau di bawahnya ada lagi ya, yang dua, itu double ya. Text decoration double. Kemudian kita run. Oh salah, bukan line, tapi style. Text decoration style titik 2 kita run. Nanti bentuknya dia ada garis 2 di bawah. Oke, itu aja. Sampai sini ada pertanyaan?